Pada abad pertengahan, kota Baghdad pernah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia. Di kota ini berdiri sebuah lembaga ilmiah yang dikenal dengan nama House of Wisdom. Tempat ini bukan hanya perpustakaan, tetapi juga pusat penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban. Disinilah karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan lebih jauh oleh para ilmuwan. Pada masa itu, terdapat beberapa ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi. Ia dikenal sebagai pelopor ilmu aljabar, konsep matematika yang ia kembangkan. Kemudian menjadi dasar, penting bagi sistem perhitungan modern, bahkan hingga teknologi komputer yang digunakan saat ini. Di bidang kedokteran, ada tokoh besar bernama Al-Razi. Ia adalah seorang dokter dan ilmuwan yang menulis banyak buku medis. Melalui penelitiannya, Al-Razi berhasil menjelaskan secara ilmiah perbedaan antara penyakit cacar dan campak, sesuatu yang sangat maju pada zamannya. Tokoh besar lainnya adalah Ibnu Sina, seorang filsuf sekaligus dokter yang sangat berpengaruh dalam sejarah kedokteran. Karyanya yang terkenal berjudul The Canon of Medicine. Buku ini menjadi referensi utama dalam pendidikan kedokteran di berbagai universitas di Eropa selama ratusan tahun melalui penelitian, diskusi ilmiah, dan penyalinan manuskrip. Di House of Wisdom, ilmu pengetahuan pada masa itu berkembang dengan sangat pesat. Namun, kejayaan pusat ilmu pengetahuan ini tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1258, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang Baghdad dalam peristiwa yang dikenal sebagai Siege of Baghdad. Serangan ini menghancurkan kota Baghdad, termasuk perpustakaan besar yang menyimpan ribuan manuskrip ilmu pengetahuan. Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa buku-buku dari perpustakaan itu dibuang ke sungai Tigris, hingga air sungai dikatakan berubah menjadi hitam karena tinta dari halaman-halaman yang hancur. Sebagian ilmu pengetahuan memang berhasil bertahan karena telah disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah dunia. Namun tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa banyak pengetahuan yang hilang bersama kehancuran perpustakaan tersebut. Peristiwa ini sering dianggap sebagai salah satu kehilangan terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan manusia. Peristiwa ini juga mengakhiri kekuasaan Kekhalifahan Abbasid Caliphate, sebuah kekhalifahan yang telah memerintah dunia Islam selama berabad-abad. Menariknya, beberapa generasi Mongol setelah peristiwa ini justru memeluk Islam. Mereka kemudian memerintah di wilayah Persia dan Asia Tengah. Kehancuran pusat ilmu pengetahuan seperti House of Wisdom juga membawa dampak besar bagi perkembangan ilmu dunia. Perubahan ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Sebelumnya, banyak sarjana Eropa belajar dari ilmu pengetahuan. Di masa Kekhalifahan Abbasiyah, kebangkitan itu kemudian dikenal sebagai Renaissance. Sejarah seperti bayangan yang takkan pernah mati, yang akan selalu menemani hidup dan mati kita. Pun begitu dengan ilmu pengetahuan.